PAI, Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat talabah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua, siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran PAI kita. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita akan memasuki modul yang baru ya, modul kelas 5 ya, kuartal 1 ya, atau modul 5A, yang mana insyaallah materinya itu baru ya. Pada kelas 4 antum semua belajar tentang sirah nabawiyah ya. Pada kelas 5 ini kita insyaallah akan membahas sirah sahabat ya, sirah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang paling utama adalah Khulafaur Rasyidin ya, 4 khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Ya, kenapa kita mempelajari sirah sahabat? Karena apa? Setelah kita mempelajari sirah ya, perjalanan hidup, riwayat hidup orang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah, maka setelah itu ada generasi yang dinamakan generasi emas ya. Disebutkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya ya. Beliau menyebutkan 3 generasi emas ya, yang mana pertama adalah generasi para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, yang namanya generasi emas tentunya generasi yang cemerlang ya, yang mana Islam pada ketika itu sangat kuat ya. Maka kita harus tahu nih, bagaimana sih keadaan mereka, bagaimana sih mereka mengamalkan agama Islam ini sehingga Islam itu berjaya pada masanya ya. Baiklah, langsung saja ya, kita membahas ya khalifah yang pertama ya. Sahabat yang pertama yang akan dibahas adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Silakan antum semua buka modulnya. Halaman 1 ya. Di situ ada al-juz'ul awwal. Ya, artinya adalah bab yang pertama. Kemudian halaman berikutnya yaitu nasabuhu wa mauliduhu ya. Nasab dan kelahirannya siapa? Tentu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa itu nasab ya? Siapa yang tahu apa itu nasab? Nasab adalah silsilah keturunan keluarga. Ya, itu secara singkatnya saja ya, supaya lebih mudah dipahami ya. Pengertiannya singkat saja. Ya, contohnya seperti ini. Nasabnya Nabi Muhammad ya adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin setelahnya ya, terus ke atas ya, itu namanya nasab ya, silsilah keturunan kakek-kakek yang disebutkan ya, kakek-kakeknya Rasulullah ya, dari Abdul Muttalib sampai ke atas terus. Nah, itu namanya nasab ya, nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini juga seperti itu ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu akan dibahas seperti itu. Nasabnya beliau itu seperti apa? Nah, maka disebutkan di situ. Perhatikan bawahnya.
huwa Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Amrin ibn Ka'bin ibn Sa'din ibn Taim ibn Murrah wa yaltaqi ma'a Rasulillah fi Murrah wa huwa al-jaddu sadisu lahu. Nah, ini nama Abu Bakar ya, aslinya bukan Abu Bakar ya. Kalian perlu ketahui juga ya. Dalam bahasa Arab itu ada laqab, ada kunyah. Nah, Abu Bakar itu kunyah. Ya. Kalau laqab itu julukan. Ya, nanti kita bahas ya insyaallah. Nah, di sini nama Abu Bakar yang asli ya, nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Ya, insyaallah ini adalah nama beliau menurut pendapat yang sahih. Nah, di situ disebutkan dan bertemu atau bersambung nasabnya dengan Rasulullah ya. Nasab Abu Bakar radhiyallahu anhu itu bersambung nasabnya dengan Rasulullah pada kakeknya yang keenam. Ya, kakek Nabi Muhammad itu ada yang namanya Murrah. Nah, kakeknya Abu Bakar juga Murrah. Nah, ternyata Murrah ini satu orang ya. Nah, Murrah ini punya keturunan, akhirnya bertemulah di sini ya. Nasabnya Abu Bakar bertemu dengan nasabnya Rasulullah pada kakeknya yang bernama Murrah ya. Kemudian lanjutkan bawahnya. Wa wasafahu ar-rasulu bis-siddiq aqiba hadisatil Isra wal Mi'raj id saddaqahu hina kadzdzaba al-musyrikun. Ya, dan Rasulullah mensifatinya sebagai as-siddiq setelah terjadinya apa? Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ini sudah kita bahas pada kelas 4 yang lalu ya. Karena Abu Bakar ya disebut sebagai as-siddiq, dia itu langsung mempercayai peristiwa tersebut. Ya, ketika orang-orang musyrik mendustakan ya, tidak mempercayai peristiwa tersebut. Dan Abu Bakar As-Siddiq punya julukan juga ya yang lain ya, disebutkan beliau itu dijuluki juga sebagai Atiq. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa alasan beliau dijuluki Atiq karena beliau tampan. Sebagian mengatakan karena beliau berwajah cerah. Pendapat lain mengatakan karena beliau selalu terdepan dalam kebaikan. Sebagian juga mengatakan bahwa ibu beliau awalnya tidak kunjung hamil. Ketika ia hamil maka ibunya berdoa, Allahumma inna hadza atiqoka fahabhu li. Ya Allah, jika anak ini engkau bebaskan dari maut, maka hadiahkanlah kepadaku. Dan ada beberapa pendapat yang lain. Ya. Jadi julukan Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi apa? As-Siddiq, kemudian juga Atiq. Kemudian di bawahnya perhatikan wulida Abu Bakrin bi Makkah ba'da maulidir Rasuli bi sanataini wa ashhurin wa nasha'a fiha. Abu Bakar ya, dilahirkan di Mekah setelah kelahiran Rasulullah 2 tahun beberapa bulan ya. Dikatakan bahwasanya 2 tahun lebih 6 bulan. Jadi Abu Bakar itu dilahirkan setelah Rasulullah. Ya, artinya Rasulullah dulu yang lahir, kemudian baru Abu Bakar ya. Selisihnya 2 tahun sekitar beberapa bulan ya. Dan Abu Bakar itu hidup dan tumbuh di Mekah. Ya, kemudian kita akan menyebutkan ciri fisiknya ya. Ciri fisik dari Abu Bakar ya. Beliau berkulit putih, bertubuh kurus, rambutnya lebat, tampak kurus wajahnya, dahinya muncul. Ya. Kemudian kita lanjutkan di bawahnya. Wa kana Abu Bakrin tajiran. Taratan yusafiru fi tijaratih wa taratan la yusafir. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Terkadang dia bersafar untuk berdagang dan terkadang berdagang tidak sambil bersafar. Wa qad safara ila Syam fi tijaratih. Dan Abu Bakar pernah bersafar ke Syam untuk berdagang. Wat tijaratu kanat asyrabu maksabi Quraisyin. Ya, berdagang adalah mata pencaharian atau pekerjaan yang paling mulia di kalangan kaum Quraisy.
Wa kanatil arabu tu'rafu bit-tijarah. Dan orang-orang Arab ya terkenal dengan berdagang. Kana Abu Bakrin mu'azzaman fi Quraisyin, muhabbaban muallafan khabiran bi ansabil Arab wa ayyamihim. Ya, Abu Bakar itu diagungkan ya di kalangan kaum Quraisy. Kemudian Abu Bakar adalah orang yang menyenangkan. Kemudian beliau juga lemah lembut, ramah. Kemudian dia pinter ya, ahli dalam mengetahui nasab-nasab bangsa Arab dan keadaan-keadaan mereka. Ya. Di situ kita sudah selesai ya, sampai bawah di halaman 2 ya. Ya, ini modulnya ya, modul yang kita bahas itu sangat ringkas ya. Ini sangat diringkas ya. Sebenarnya ceritanya tuh sangat panjang sekali ya. Maka minimalnya kita ya secara umumnya tahulah ya. Supaya penjelasan tidak terlalu panjang sekali, maka buku modul ya untuk antum semua itu diringkas saja ya. Insyaallah kalau misalnya antum belajar lebih tinggi lagi di jenjang yang lebih tinggi, nanti tahu ya kitab-kitab yang membahas ya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang berjilid-jilid ya. Ya, jangan lupa tugas hari ini adalah menghafal nasab Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di sini Ustadz juga jelaskan ya cara mengerjakan tugasnya. Yang pertama, kalian harus menghafalnya dengan baik ya. Tadi di awal sudah Ustadz jelaskan ya, apa itu nasab ya. Jadi nasab Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah ya. Perhatikan nama-nama yang Ustadz sebutkan tadi ya. Itulah nasab Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Ustadz susun seperti itu supaya untuk memudahkan dihafal. Yang kedua adalah setelah antum semua selesai menghafal nasab Abu Bakar As-Siddiq ya, lalu kalian setorkan ke ustadz kalian masing-masing ya, ke guru PAI kalian masing-masing, dan setorannya itu dalam bentuk rekaman video. Jadi antum semua menghafalnya itu direkam menggunakan video, setelah itu dikirim ke WA atau Telegram guru PAI kalian masing-masing. Seperti itu ya, insyaallah jelas. Barakallahu fiikum. Dan semoga apa yang kita pelajari bisa diamalkan dan bermanfaat semua bagi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.